Awas, penyesatan info dan provokasi elit Demokrat terkait kenaikan BBM, ditulis oleh Navi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Barusan penulis tertawa sendiri melihat ocehan Herzaki Mahendra Putra yang merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. Dalam media nasional detik.com, Herzaki mengatakan bahwa harga BBM turun 4 kali di masa SBY, tetapi BBM terus naik di masa Jokowi. 4 kali penurunan harga BBM yang kami lakukan di era SBY, beda dengan era sekarang, ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra ketika dihubungi. Masyarakat awam jangan percaya dengan ocehan elit Demokrat bahwa BBM turun 4 kali di masa SBY, karena faktanya BBM naik 4 kali masa SBY. Pada tanggal 1 Maret 2005, SBY menaikkan BBM premium untuk pertama kalinya dari Rp1.810 per liter menjadi Rp2.400 per liter, dan solar menjadi Rp2.100 per liter. Pada tanggal 1 Oktober 2005, SBY kembali menaikkan harga BBM kedua kalinya. Premium menjadi Rp4.500 per liter dan solar Rp4.300 per liter. Pada tanggal 24 Mei 2008, SBY kembali menaikkan harga BBM untuk ketiga kalinya. Premium menjadi Rp6.000 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Pada 2012, SBY bangga karena menaikkan dan menurunkan harga BBM 3 kali. Tetapi pada tahun 2013, SBY kembali menaikkan harga BBM untuk keempat kalinya. Premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Dan pada November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM, sehingga harga premium yang semula Rp6.500 di masa SBY menjadi Rp8.500. Solar naik dari Rp5.500 pada masa SBY menjadi Rp7.500. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 jadi Rp7.500, papar Jokowi. Jadi, dari mana Herzaki bisa mengklaim SBY menurunkan harga BBM sebanyak 4 kali? Dalam media nasional tersebut, Herzaki juga mengatakan jika BBM masa Jokowi selalu dinaikkan tanpa pernah diturunkan. BBM di era Jokowi harganya dinaikkan terus tanpa pernah diturunkan, meskipun harga di pasar internasional sudah turun drastis selanjutnya. Masih percaya dengan ocehan Herzaki yang mengatakan harga BBM di masa Jokowi terus dinaikkan tanpa pernah diturunkan? Di mana Herzaki berada saat Presiden Jokowi menurunkan harga BBM premium dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter, dan solar turun dari Rp7.500 per liter menjadi Rp7.250 pada tanggal 1 Januari 2015 silam? Pada tanggal 1 April 2016, Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM untuk kedua kalinya, di mana premium menjadi Rp6.450 per liter dari Rp6.950 dan solar turun menjadi Rp5.150 dari Rp5.560. Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana politik kotor elit Demokrat yang menyebarkan fitnah bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menurunkan BBM selama ini. Bahkan Presiden Jokowi dicatat di dalam sejarah sebagai orang yang berani membuat BBM satu harga di Papua yang tidak pernah dilakukan oleh SBY selama 10 tahun kepemimpinannya di Indonesia. Sampai sekarang penulis masih merasa bergetar melihat video pidato Presiden Jokowi yang sangat peduli kepada rakyat Papua terkait tingginya harga BBM di sana selama puluhan tahun tanpa ada yang mempedulikannya. Penulis juga sangat bangga melihat saudara kita di Papua yang pernah merasakan harga BBM sampai Rp100.000 per liter, tapi mereka tidak cengeng seperti para pendemo BBM saat ini. Kami tidak cengeng soal harga BBM, tidak demo, padahal puluhan tahun kami rasakan, kata Martin Barnabas, 57 tahun, warga Papua yang tinggal di Jakarta Barat. Martin apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang menyamakan harga BBM di seluruh Indonesia. Kami memahami jalur pasokan yang kadang terkendala cuaca dan biasanya tidak lama. Kami tetap bersyukur karena kami tidak manja dan cengeng, ujarnya. Ada juga yang mengatakan kenapa BBM di Malaysia bisa murah dari Indonesia,
padahal sama-sama disubsidi oleh negara? Logika sajalah, kalian pikir jumlah penduduk Malaysia itu sebanyak Indonesia? Pihak Departemen Statistik Malaysia atau DOSM memperkirakan penduduk Malaysia sebanyak 32,7 juta jiwa pada tahun 2022. Sedangkan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022 lalu. Jadi sudah paham bukan kenapa harga BBM di Malaysia bisa lebih murah daripada di Indonesia meskipun sama-sama disubsidi oleh negara? Malaysia hanya perlu melakukan subsidi BBM kepada 32 juta rakyatnya, tetapi Indonesia harus mensubsidi 275 juta rakyatnya, termasuk kalian yang nyinyir dan demo pemerintah saat ini. Apakah mereka yang demo BBM pernah berpikir berapa harga BBM jika tidak disubsidi oleh pemerintah? Lihatlah harga BBM di Singapura yang mencapai Rp40.000 per liter karena tidak disubsidi oleh pemerintahannya. Padahal penduduknya hanya 5 jutaan orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Malaysia yang jumlahnya 32 juta jiwa dan Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. Selain elit Demokrat Herzaki yang menyebarkan informasi sesat menyesatkan bahwa BBM 4 kali turun di masa SBY dan Presiden Jokowi selalu menaikkan BBM dan tidak pernah menurunkannya. Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Dewan Perwakilan Partai Demokrat, malah melakukan provokasi dengan mengajak keluarga TNI, polisi, dan PNS atau aparatur negara untuk melakukan demo jalanan tolak kenaikan BBM. Ini sudah kelewatan. Demi kepentingan politik, Partai Demokrat yang semakin terpuruk di mata rakyat, elit Demokrat tega memprovokasi keluarga TNI, Polri, dan ASN untuk ikutan demo di jalan tolak BBM. Kalau sempat keluarga TNI, Polri, dan ASN mau diprovokasi oleh elit Demokrat untuk demo di jalan, jika terjadi sesuatu apakah elit Demokrat tersebut mau bertanggung jawab? Atau elit Demokrat ini sengaja ingin membuat chaos di tengah masyarakat dengan menggunakan isu tolak BBM? Kita masih ingat elit Demokrat bernama Heri Sebayang yang menjadi salah satu orator dalam aksi demo tolak Omnibus Law di Yogyakarta yang berakhir rusuh pada tahun 2020 lalu. Akhir kata, masih percaya ocehan sesat menyesatkan elit Demokrat bernama Herzaki Mahendra Putra bahwa harga BBM di masa Jokowi selalu naik dan tidak pernah diturunkan? Masih mau diprovokasi oleh Kamhar Lakumani, elit Demokrat yang mengajak keluarga TNI, Polri, dan ASN untuk demo di jalan tolak BBM? Makin kelihatan bukan bagaimana politik kotor elit Demokrat untuk mencari simpati rakyat dengan menggunakan isu BBM saat ini? Prihatin. Wassalam. Nafisi Ward. Bagaimana menurut Anda?